Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atha Allahu rahmatan lil alamin wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Aventador 007. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mereaction tambang celak ini atau Muhsin Official, yang mana beliau pada kontennya menyampaikan sesuatu yang sama sekali tidak benar. Apa itu? Mari kita dengarkan sama-sama. Di sini jelas ya, jelas bahwasannya Sayyid Abdul Malik itu tidak punya keturunan. Nah, ini yang tidak benar. Ya, coba kamu cek lagi videomu. Jangan berkata yang tidak sesuai. Ahli Zainal Abidin Asgaf mengatakan bahwa para ahli nasab tidak mencatat silsilah Wali Songo dari Abdul Malik atau Madkhan ke bawah. Hingga ke Wali Songo tidak dicatat oleh para ahli nasab. Bahkan Habib Ali bin Ja'far pun tidak mencatat. Ya. Terus catatan itu dari mana? Ahli sejarah yang menulis, juga manuskrip yang ada di keraton Palembang. Jadi yang mencatat siapa? Manuskrip, sama dengan naat. Dari mana? Dari manuskrip, bukan dari ahli nasab. Rujukannya buku sejarah juga. Sama dalam hal ini. Jangan diartikan bahwa Sayyidina Abdul Malik itu tidak punya keturunan. Wah, ini ngawur ini. Kalau cara Anda membaca seperti ini, ya mungkin saya maklumi karena mungkin Anda terlalu banyak pakai celak sehingga mata Anda akhirnya ketutup celak. Lantas bersambungnya Wali Songo itu kepada Abdul Malik menurut ahli sejarah. Jadi beliau karena ahli sejarah yang mengatakan itu tersambung, beliau jelas mengatakan tidak punya keturunan. Ya. Apa maksudnya itu? Karena ahli sejarah yang menulis, maka beliau tidak punya keturunan. Ini kalimat apa ini? Kalau tidak ditulis oleh ahli nasab, itu belum berarti bahwa itu tidak punya keturunan. Kalau kamu artikan seperti itu, maka Wali Songo itu tidak tercatat ke atasnya. Selama ini kan kita acuannya manuskrip-manuskrip, bukan kitab ahli nasab. Kalau mengikuti pemikiran Anda, maka Wali Songo tidak punya leluhur. Paham ya? Ini sudah jelas ya. Lalu pada 21 April 2021 dari di Naqabatu Ashrafil Iraq. Di situ Naqabah ini mengeluarkan nasab Azmat Khan di India, di Indonesia, di Cina, Kamboja dan Thailand. Di mana di sini yang dijelaskan adalah keturunan dari Syarif Hidayatullah bin Abdullah Umdatuddin bin Ali Nuruddin bin Al-Husin Jamaluddin Al-Akbar bin Ahmad Shah bin Abdullah Azmat Khan bin Abdul Malik bin Alwi Amin Fagih. Ya, bertolak belakang dengan Naqabatul Ashraf Al-Kubra. Di tahun yang sama hanya selisih 4 bulan, ya selisih 5 bulan. Di bulan 4 Oktober, di bulan Aprilnya ini dikeluarkan. Di bulan Novembernya jelas dari Habib Ali Nasegaf mengatakan tidak punya keturunan. Habib Ali Zainal Abidin Asgaf tidak mengatakan itu Anda sendiri yang ngomong. Nggak benar, ya. Habib Ali Zainal Abidin Asgaf tidak mengatakan seperti itu. Sayyidina Abdul Malik atau Madkhan tidak punya keturunan, tidak betul. Dia tidak mengatakan seperti itu. Anda yang mengatakan begitu. Lalu ini dari mana? Lalu dasarnya apa? Naqabatu Ashrafil Iraq ini mencatat nasab Syarif Hidayatullah. Kamu sendiri itu loh bagaimana bisa mendapatkan nasab sampai ngarang jadi Basaiban Al-Idrisi Al-Hasani, itu dasarnya apa? Itu yang kamu perlu tanyakan pada diri kamu sendiri. Lawang kamu sendiri loh buat farm sendiri Basaiban Al-Idrisi. Ya kan? Nah, yang urgent itu yang kamu sendiri. Gajah di pelupuk mata kamu nggak kelihatan. Mungkin karena kebanyakan celak ya. Nah, coba kamu perhatikan ini. Nah, ini pemecah rekor malahan. Nasab dipajang sekeliling ruang tamu. Tuh, ada berapa nasab itu? Katanya dapat dari berapa puluh negara itu. Ini nggak ada di dunia yang seperti dia ini. Ya.
dapat piagam apa aja, piagam perdamaian, dapat macam-macam. Itu malah aneh itu daftarnya gimana itu? Online. Gimana dapat nasab secara online? Nakobanya bagaimana itu? Nakoba beneran apa printing? Kalau cuman desain printing seperti itu ya bisa banyak aja yang bisa buatin kayak gitu, ngeprint sendiri. Ya. Nah, ini sertifikat resmi honorary degrees. Itu mestinya yang kamu selidiki. Ngapain jauh-jauh ke Nakoba Ashraf Iraqi ini depan mata ini, di seluruh ruang tamu penuh dengan nasab-nasab dipajang di ruang tamu apa? Katanya bukan bukan suka pamer nasab. Lah kalau segini banyak, ada berapa banyak itu? Ada yang nggak sempat dipajang di tembok itu sampai di bawah-bawah. Nah, ditaruh di ruang tamu, otomatis kan apa harapannya? Tamu yang datang lihat, wah ini orang apa ini, nasab segini banyak ini. Itu yang harusnya kamu pertanyakan, ya. Ini apalagi nih, sertifikat duta perdamaian. Ini Nakoba mana dan sertifikat duta perdamaian apa segala. Nih, hari ini yang belum sempat dipajang nih ada di bawah-bawah nih. Ini yang perlu kamu pertanyakan nih. Dapat dari mana? Gitu loh. Bener enggak itu? Itu yang perlu kamu selidiki. Nah, adapun pendapat Robito Alawiyah mengenai nasab dari Wali Songo. Nah, coba kita saksikan nih. Amr Faqih ini yang kita tahu di sini ada Al-Haddad, ini termasuk Benjamin, Surah, lalu Al-Aiji, itu dari Amr Faqih. Lalu yang satu lagi Al-Faqih Muqaddam yang tadi sudah disebutkan. Nah, Amr Faqih yang masuk itu dari Abdul Malik, itu yang menurunkan ke Wali Songo, Tapi setelah sampai di situ, ke bawahnya ini, khususnya di tempat di Maktab ini tidak terdata dengan rinci. Tapi mungkin di kesultanan itu mereka ngikutin. Tetapi apa yang menjadi masalah saat ini, banyak dari kesultanan itu yang memasukkan termasuk dari keturunan dari pihak perempuan. Akibatnya rancu. Jadi untuk mengatakan tadi usulnya bagaimana, kenapa enggak Rabita melakukan pendekatan kepada mereka? Kita sudah banyak kunjungan Ustaz Ahmad sering bertemuin dari kelompok dari Banten, dari Jogja, dari ini melakukan pertemuan. Tetapi untuk langsung mengatakan bahwa dia bagian dari Sayyid, untuk ini tidak mudah. Karena apa? Kalau sudah ini adanya keraguan itu munculnya di atas 200 tahun, kita nggak punya referensi. Kalau Messi kira-kira 80 tahun, 70 tahun, masih ada orang hidup yang bisa dijadikan satu referensi di cross-nya ini. Tapi kalau 200 tahun, bagaimana kita bisa tahu? Dan kita tidak berani mengadakan sesuatu yang memang sudah nggak ada asalnya. Nggak ada ini bisa berarti dulu pernah ada tapi nggak didata. Tetapi ya saat ini kita nggak ada, jadi kita nggak bisa mengadakan sampai perjalanan diantaranya Ustaz Ahmad dan yang lain-lain para ahli dari Maktab ini keliling ke daerah-daerah, nisan-nisan itu dicatat. Karena biasanya kita bisa menemukan dari nisan-nisan yang ada, tahunnya segala macam, ini hubungannya kemana. Jadi untuk menentukan bahwa ini bagian atau dicatat di Maktab ini tidak mudah. Oke. Jadi sudah jelas ya bahwa apa yang disampaikan oleh Tambang Celak ini tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin Asgaf. Kembali saya ingatkan kepada saudara Tambang Celak atau Muhsin Official untuk segera menyelesaikan PR-nya. Ya, mon sakit cetak ngenom obat. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.